Dan di hadapan Hadi ada bangunan seperti istana, begitu mewah dan besar, seperti istana kerajaan di masa lalu. Yang membuat Hadi bingung, istana itu terang, namun tak ada lampu yang menyala. Entah dari mana asal sumber cahaya. Hadi dibawa masuk ke pendopo istana, menyaksikan sosok keindahan perempuan yang begitu cantik. Rambutnya hitam terurai dengan dihiasi mahkota emas di kepala. Tersenyum ke arah Hadi menggupaikan tangan. "Kang Mas, Kang Hadi, kemari Kang," ucap perempuan itu yang tak lain adalah Nyai Puspo Cempoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Video kali ini Akang akan membagikan sebuah kisah tentang perjuangan seorang anak yang berjuang untuk menghidupi ibu dan kedua adik kandungnya. Namun perjuangan yang beliau lakukan malah mengambil jalan yang salah. Beliau rela mengambil jalan hitam demi keluarganya karena pada saat itu di dalam keterbatasan ekonomi, sang ibu menderita penyakit jantung. Nyawanya di ujung tanduk, harus dilakukan tindakan medis penanaman ring untuk menyambung hidupnya. Maka beliau pun rela hidup menderita asal keluarganya bisa hidup bahagia. Beberapa tahun silam, di daerah Kabupaten Rembang, sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang terdiri dari 14 kecamatan, 287 desa, dan 17 kelurahan. Di sebuah desa di Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, tinggallah seorang pemuda yang bernama Suhadi. Lebih akrab dipanggil Hadi oleh kawan sebaya ataupun para tetangga. Hadi ini anak dari pasangan suami istri Pak Wiryo dan Ibu Sri. Hadi memiliki 2 orang adik perempuan. Yang pertama bernama Ningsih dan si bungsu yang bernama Wati. Masa kelahiran antara Hadi dan kedua adiknya ini tidak terpaut terlalu jauh, hanya berbeda 2-3 tahun saja. Kala itu Hadi menjelang masa kelulusan di bangku sekolah SMP. 1 bulan menjelang kelulusan sekolah di SMP, keluarga dari Hadi mendapatkan sebuah musibah, di mana Pak Wiryo, tulang punggung keluarga Hadi, meninggal dunia karena sakit yang teramat parah. Maka pasca meninggalnya Pak Wiryo, hilanglah penopang hidup mereka. Sang ibu yang hanya ibu rumah tangga dan belum pernah bekerja mencari nafkah seumur hidupnya, terpaksa harus banting tulang menghidupi ketiga anaknya itu.
Hadi selaku anak pertama merasa dia harus bertanggung jawab. Beban dan kewajiban yang dulu dipikul oleh sang bapak otomatis berpindah ke pundak Hadi. Terlebih dia satu-satunya anak lelaki di dalam keluarga. Hadi pun rela mengubur cita-citanya yang dari kecil pengen banget jadi tentara. Namun apa daya? Karena musibah itu Hadi hanya bisa mengenyam pendidikan sampai tamat SMP saja. Selepas lulus dari SMP, Hadi yang tak tega melihat sang ibu harus bekerja. Dia pun inisiatif mencari pekerjaan. Namun waktu itu, karena Hadi yang masih berusia belia, begitu susah mendapat pekerjaan untuk bisa menyambung nafkah. Sampai satu saat, salah satu tetangga Hadi yang bernama Mas Basuki. Mas Basuki ini dulunya kawan dekat almarhum sang bapak, seorang mekanik yang bekerja di sebuah bengkel di daerah Blora. Waktu itu, malam hari, Hadi selepas seharian mencari pekerjaan. Malam itu, dia sengaja datang menemui Mas Basuki, bermaksud untuk sedikit curhat dan meminta tolong. Siapa tahu di Blora, di tempat kerja si Mas Basuki, ada lowongan pekerjaan. Malam itu selepas Isya, Hadi menemui dulu sang ibu di dalam kamarnya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada apa, Le? Ini, Bu, Hadi mau izin main ke rumahnya Mas Basuki. Loh, ngapain, Le? Yo siapa tahu, Bu, di tempat Mas Basuki di Blora sana ada pekerjaan. Ibu kan tahu, Hadi pengen bekerja tapi belum dapat juga. Ya lumayan kan, Bu, bisa bantu-bantu ekonomi keluarga kita buat biaya si Ningsih sama Wati, ucap Hadi. Dimana waktu itu Ningsih sudah masuk kelas 1 SMP dan si Wati kelas 5 SD. Ibunya pun menatap dengan nanar ke arah sang anak dengan nada sambil menahan tangis dan rasa sedih. Ya wis, Le, ibu doakan mudah-mudahan ada pekerjaan. Iya, Bu. Hadi pamit ya, Bu. Iya, ucap ibunya. Hadi pun keluar rumah lantas berjalan kaki ke rumah si Mas Basuki. Tiba di rumah Mas Basuki, kebetulan Basuki ini sedang nongkrong di depan rumah bersama beberapa orang tetangga. Melihat kedatangan Hadi, Basuki pun terlihat begitu senang lantas memanggil Hadi untuk ikut gabung dengan dirinya. Loh, Di, sini, teriak Basuki. Hadi pun langsung ikut nimbrung, bersalaman dengan Mas Basuki dan beberapa tetangga di sana. Dari mana, Di? Sengaja loh, Mas, mau ketemu sama Mas Basuki. Loh, ada apa, Di? Ini, Mas, barangkali di Blora di sana ada pekerjaan, Mas. Hadi pengen kerja, tapi di sini ya sulit cari pekerjaan, Mas. Yakin, Di, mau kerja kamu? Kenapa kamu gak lanjutin sekolah? Lah, Mas, sekolah gimana toh, Mas? Bapak wis ndak ada. Siapa yang mau biayain saya? Kasihan Ningsih sama Wati. Saya mau nyari kerja juga kan buat bantu ibu sama adik-adik Hadi. Mendengar itu ya bapak-bapak yang di sana merasa terenyuh.
Yang namanya lelaki, satu orang tersakiti, semua bisa ikut merasakan pula. Ini kepekaan di antara kami. Bener, Di. Yakin mau kerja kamu, Di? Mau, Mas. Kalau ada lowongan, Hadi mau, Mas. Ada sebenarnya, Di. Kebetulan kerjanya pun ya satu tempat sama Mas Basuki. Si bos Pak Broto yang punya bengkel motor tempat Mas Basuki kerja lagi butuh orang buat jadi pelayan toko. Ya, gajinya nggak terlalu besar, Di. Tapi ya tempat tinggal dikasih, uang makan dikasih. Gajimu bisa utuh lah kalau kamu bisa apik, bisa irit, bisa hemat. Boleh, Mas, boleh. Masalah gaji nggak apa-apa lah, nggak masalah. Yang penting dapat pekerjaan dulu lah, Mas. Saya nggak mau jadi beban ibu, Mas. Yo wis lah. Kalau memang seperti itu, kamu izin dulu sama ibumu. 2 hari lagi Mas Basuki mau berangkat ke Blora. Nanti kamu bareng sama Mas Basuki ke sana. Ucap Basuki malam itu. Nah, di sini beban berat dalam hati pun sirna seketika. Terlihat jelas dari raut wajah dan senyuman Hadi yang begitu lega, membuat Basuki dan bapak-bapak yang di sana ikut senang pula. Singkat cerita, di hari yang ditentukan, Basuki pun mengajak si Hadi ini berangkat ke Blora sana. Tak terlalu jauh lah, wong cuma perbatasan doang. Blora dan Kabupaten Rembang ini berbatasan. Ya kayak di sini kalau di Akang, Banjar sama Ciamis lah. Hadi pun ikut dengan Basuki ke Blora. Sampainya di Blora, Hadi langsung dikenalkan kepada Pak Broto. Lah di sini Pak Broto ini menanyai Hadi. Wawancara lah kalau zaman sekarang. Mengetahui kalau Hadi ternyata baru saja lulus SMP. Pak Broto pun menyayangkan kenapa Hadi nggak melanjutkan sekolah. Yo minimal SMA, STM. Tapi ya di sini Hadi menjelaskan kalau dia sudah kehilangan bapak dan pengen bantu ibu sama adik-adiknya. Nah, di sini Pak Broto pun terenyuh dengan ketegaran dan jiwa pejuangnya Hadi. Maka Hadi pun diterima bekerja di sana, bahkan bengkel yang memang merupakan ruko 2 lantai, di mana lantai atas merupakan gudang penyimpanan spare part. Disitulah Hadi pun diperbolehkan tinggal, gak perlu nyari tempat kontrakan. Sekalian Hadi ini ditugaskan Pak Broto untuk menjaga bengkelnya. Tenang aja, Di. Selama kamu kerja di sini, uang makan, uang rokok Bapak kasih. Cuman Bapak titip. Sekaligus kamu jadi centeng, jadi satpam buat nungguin barang-barang bengkel. Siap, Pak. Gak apa-apa, Pak. Sudah diterima kerja saja. Saya sudah syukur, Pak. Pak Broto pun hanya tersenyum saja. Basuki pun ikut senang. Sedangkan Basuki, dia memang punya kontrakan di sana. Ngontrak sama istri dan anaknya. Jadi pulang ke Rembang walaupun dekat, ya paling sebulan 1-2 kali saja. Lebih banyaknya Basuki dan istrinya ini tinggal di Blora. Singkat cerita, Hadi pun mulai menyesuaikan diri bekerja di sana. Hadi ini begitu berdedikasi, bekerja begitu keras, gampang disuruh-suruh, hormat pula ke orang dewasa, ke sesama, membuat mekanik-mekanik yang ada di sana senang pula dengan Hadi. Gaji pertama dari Pak Basuki yang memang betul-betul utuh. Karena untuk sehari-hari makan dikasih. Ditambah lagi uang rokok lumayan pula dari Pak Basuki ini.
Dan Pak Basuki membebaskan Hadi untuk menjual barang-barang rongsok bekas para konsumen yang nyerpis ganti spare part di sana. Dan itu uangnya dibagikan oleh Hadi kepada para mekanik. Bagi rata, lumayan loh. Nah, dari situ Hadi pun bisa menyisihkan uang, menabung untuk keperluan dirinya. Sedangkan gaji dia kasihkan utuh kepada ibu dan kedua adiknya. Biasanya Hadi titipkan ke si Mas Basuki ketika pulang ke Rembang. Hari-hari berlalu tak terasa sudah 3 tahun lamanya Hadi ini bekerja di sana. Begitu kerasan Hadi ini. Bahkan Pak Broto itu sudah begitu akrab dengan Hadi, bahkan sudah menganggap Hadi ini seperti keluarga. Saking sayangnya ke Hadi. Semua pekerjaan di bengkel yang biasanya dilakukan 2-3 orang, ngurus toko, ngurus spare part segala macam, itu selesai sama Hadi sendiri. Bisa ngehemat 2 orang tenaga kerja. Makanya Pak Broto begitu sayang. Nah, satu ketika bengkel yang biasanya rame perlahan mendadak sepi. Bahkan 6 orang mekanik yang bekerja di sana pagi-pagi ngopi hanya nguap-nguap aja. Aneh, betul-betul aneh. Bahkan Pak Broto yang melihat kondisi bengkelnya seperti itu merasa heran pula. Aneh Yodi. Udah 3 hari ini kok bengkel mendadak sepi seperti ini. Ada apa ya, Di? Anu Pak, sebenarnya Pak, memang ada yang aneh Pak. Aneh gimana, Di? 3 hari lalu loh Pak. Waktu itu sekitar jam 11 malam Pak. Hadi kan memang tinggal di bengkel di lantai 2. Jadi waktu itu kata Hadi, jam 11 malam Hadi ini terbangun. Dia buang air kecil ke kamar mandi. Lantas iseng ke balkon ruko. Namun sebelum keluar membuka pintu, Hadi melihat ada orang misterius malam hari mengenakan jaket hitam dan menutup kepala dengan topi pula. Itu sedang menatap ke arah bengkel. Awalnya Hadi tak terlalu curiga. Namun makin lama orang itu malah bertingkah aneh. Berdiri diam seperti fokus entah sedang apa. Namun tak lama orang itu merogoh saku jaketnya lantas menebarkan sesuatu di depan bengkel. Hadi yang awam gak tahu apa-apa menganggap itu hal biasa. Namun ketika dirasa-rasa selepas kejadian itu bengkel ngedadak sepi. Dia ingin cerita tapi takut dianggapnya halu atau apa. Maka waktu itu ketika Pak Broto bertanya, Hadi ceritakan. Itulah Pak, semenjak ada orang yang nebar sesuatu di depan bengkel, nih gak tahu kenapa Pak, bengkel jadi sepi loh Pak. Kemarin Pak, waktu sore hari saya beli gorengan, ketemu sama langganan konsumen kita. Dia sampai nanya loh Pak, Di, kok bengkel udah 3 hari tutup? Pada kemana? Pulang kampung? Lah di sini Hadi kan bingung, tiap hari buka. Libur cuman hari Minggu saja. Yang bener kamu, Di? Tanya si Pak Broto. Bener Pak. Dan bukan 1-2 orang loh Pak yang ngomong kalau bengkel ini tutup Pak. Waduh, kurang ajar. Ini pasti ada yang jahil. Ya udah Di, kamu lanjut kerja. Kalau nggak ada yang beli ya beres-beres saja. Iya Pak, ucap Hadi. Nah selang 2 hari, Hadi ini dipanggil ke rumahnya Pak Broto. Hadi pun lantas memenuhi panggilan. Lepas tutup bengkel langsung menuju ke rumah Pak Broto yang memang tak terlalu jauh dari bengkel. Setibanya di rumah Pak Broto,
Hadi dipersilahkan duduk, disuguhi kopi. Lantas Pak Broto ini berkata, "Begini, Dik, kamu ini kan asalnya dari Rembang ya?" "Iya Pak, dari Rembang, dari Kecamatan Rembang Pak." "Oh gitu. Begini Dik, hari ini Bapak mau ke Rembang. Ada perlu mau nemui seseorang kenalan Bapak. Cuman ya memang beda kecamatan sama tempat kamu. Bapak nggak ada temen. Kamu ikut saja sama Bapak. Toh besok itu kan libur selama 2 hari. Sekalian aja kamu pulang kampung nengok ibu sama adik-adikmu. Nanti Bapak yang antar ke kampung kamu. Cuma ya pulangnya naik bis saja," ucap Pak Broto. Hadi pun setuju. Maka dia buru-buru balik ke bengkel, mandi, ganti pakaian, bawa salin kan. Langsung ke rumah Pak Broto yang memang sudah bersiap dengan mobilnya. Akhirnya mereka berdua tuh berangkat. Hadi menemani Pak Broto mau menemui kenalannya. Ternyata kenalan dari Pak Broto ini tinggal di sebuah pedesaan di daerah Rembang. Malam sudah gelap pada waktu itu ketika mereka berdua sampai di tempat tujuan. Terlihat di situ ada sebuah rumah. Rumah yang cukup sederhana. Hadi dan Pak Broto turun dari mobil. Hadi hanya ngintir di belakang mengikuti Pak Broto. Pak Broto beruluk salam mengetuk-ngetuk pintu. Yang tak lama pintu terbuka, nampaklah seorang lelaki paruh baya. Dengan jambang yang hitam keputihan, sudah bersatu dengan uban. Rambutnya gondrong, badannya kekar. Walau sudah muncul kerutan, tapi masih nampak kegagahan masa muda si pemilik rumah itu. "Loh, kamu Tok Broto?" "Iya Mbah." "Sehat Mbah?" "Alhamdulillah sehat." "Lah itu sopo?" "Ini karyawan saya Mbah, orang Rembang juga." "Oh ya wis, masuk," ucap si pemilik rumah. Nah Pak Broto berkata, "Di, ini namanya Mbah Jalil, orang yang biasa bantu usaha Bapak." "Oh gitu ya Pak." "Ya udah yuk masuk ke dalam," ajak Broto. Hadi agak bingung, maksudnya bantu usaha ini usaha apa gitu loh. Perasaan gak ada tuh sales yang datang ke bengkel wajahnya mirip si pemilik rumah. Hadi ini ya gak tahu lah. Masuk ke dalam, Hadi mulai merasa agak aneh. Hawa rumah ini beda loh. Hadi juga tinggal di kampung, tapi hawanya nggak seperti hawa rumah milik si Mbah Jalil. Selepas Mbah Jalil duduk menyuguhkan minuman, baru ngeh nih Hadi, ternyata si Mbah Jalil ini dukun yang membantu usahanya Pak Broto. Di sini Hadi hanya diam. Dia menjadi pendengar. Pak Broto laporan ke si Mbah Jalil. "Ini loh Mbah, bengkelku sudah beberapa hari ini sepi Mbah. Nah kata anak buahku ini Mbah, katanya ada orang misterius menebarkan sesuatu di depan bengkel Mbah. Kata konsumen, bengkelku tutup Mbah, padahal tiap hari buka loh Mbah." Untung kamu gerak cepat Broto. Kalau dibiarkan terlalu lama, bengkel kamu nggak akan bisa dibuka lagi. Ini bukan sembarangan loh Broto. "Maksudnya si Mbah gimana Mbah?" "Ya ini sejenis guna-guna, santet penutup usaha. Yang digunakan ini media tanah." Tanah apa Mbah?" "Ini Broto, ini tanah punden Truwili dari Grobogan. Bisa bikin hancur orang, ngancurin musuh, ngancurin rumah tangga, ngancurin usaha. Kalau sudah lebih dari 40 hari nih Broto,
Bukan cuman bengkelmu yang tutup, rumah tanggamu pun bisa hancur. Untung kamu cepat-cepat datang kemari. Ya Allah Mbah, kok bisa toh Mbah? Siapa sebenarnya Mbah dalang dibalik semua ini Mbah? Yo, sebenarnya dalang dibalik semua ini kamu pun sudah kenal. Nanti pun kamu tahu selepas pulang dari sini, ucap si Mbah Jalil. Yang selepas itu Mbah Jalil pun pamit undur diri, mau ngegarap atau menetralisir guna-guna santet penghancur tanah Truwili. Si Mbah Jalil lantas menuju ke dalam kamarnya, meninggalkan Broto dan Hadi berdua di ruang tamu. Di tengah Mbah Jalil yang sedang melakukan ikhtiar, Broto dan Hadi berbicara, di mana Broto menanyakan kondisi ibu dan kedua adiknya Hadi. Tak terasa malam sudah semakin larut. Mbah Broto pun keluar kembali dari dalam kamarnya menemui mereka berdua. Gimana Mbah? Wis beres. Nanti sepulangnya kamu kembali ke Blora. Air ini malam hari selepas Isya siramkan mengelilingi bengkelmu. Dan sisanya gunakan buat ngepel lantai pertama sampai lantai 2. Lalu tengah malam taburkan garam yang sudah didoakan ini, yang sudah tak mantrai. Dan jangan lupa simpan sesajen di pojok bengkel seperti yang sudah biasa kamu lakukan. Itu saja Mbah, cukup itu saja. Tapi baiknya malam ini kalian berdua menginap saja di sini. Jangan memaksa pulang ke Blora. Takutnya jin-jin dari Truwili yang ditugaskan si dukun itu mencelakai kalian di perjalanan. Waduh, ngeri juga ya Mbah. Ya iya, nurut saja sama si Mbah, biar masalahmu ini lekas selesai, ucap si Mbah Jalil. Benda-benda pemberian dari si Mbah Jalil pun dimasukkan ke dalam tas. Di sini Hadi memang tak mengantuk. Ketika disuruh tidur oleh Pak Broto, Hadi pun menolak. Nah, menghabiskan malam, Pak Broto ini bercerita dengan si Mbah Jalil. Di tengah pembicaraan, Pak Broto menyinggung tentang pesugihan di daerah Rembang. Oh iya Mbah, dulu kan waktu pertama saya datang kemari, di Rembang ini ada tempat pesugihan ya Mbah. Yo ada, tapi kan dulu kamu gak bisa ikut yang seperti itu. Karena yang mesti mengikuti pesugihan itu haruslah lelaki yang masih perjaka. Kamu kan sudah punya anak istri. Oh iya ya Mbah, lupa saya Mbah. Pesugihan apa sih Mbah namanya? Itu loh, pesugihan Nyai Puspo Cempoko di Kecamatan Rembang. Nah, di tempatmu ndak jauh dari desa tempatmu tinggal, ndak jauh dari Pulau Sari. Nah si Hadi ini tinggal di Kecamatan Rembang di sebuah desa yang sebut sajalah namanya Desa Pulau Sari. Ndak jauh namanya Desa Kabongan. Nah di Kabongan iki di situ ada tempat pesugihan nikah dengan Nyai Puspo Cempoko. Bisa sugih instan ucap si Mbah Jalil sambil dengan nada bercanda ke arah Hadi. Wah si Mbah ini loh, mana berani saya Mbah ngambil jalan gituan. Lebih baik yo kerja sama Pak Broto. Hadi, kamu ini kan masih bujangan loh Di. Kalau kamu ikut pesugihan ini kan gak pakai tumbal ya Mbah. Ya ndak pakai. Sing penting ya
bisa muasin baik. No, denger di, kamu masih perjaka. Perjaka Ting-Ting kan? Yo Ting-Ting loh Pak, belum punya pacar saya Pak. Nah, apalagi perjaka Ting-Ting. Wah pasti diterima sama Nyai Puspo Cempoko. Bener le, kowe masih perjaka. Iya mbah, masih perjaka mbah. Wah. Kalau kamu nih le, yang masih perjaka ikut pesugihan ini, dijamin langsung didatangi sama Nyai Puspo Cempoko. Karena para perjaka itu wangi bagi mereka seperti Nyai Puspo. Bakal lulus kamu le. Le, duitnya akeh le. Numpuk-numpuk le. Gak bakal habis loh. Di sini Hadi hanya tersenyum saja. Obrolan kedua orang tua ini pun berlanjut sampai semakin malam semakin larut Hadi mulai didera rasa kantuk. Hadi pun pamitan tidur terlebih dulu. Pagi hari Hadi dibangunkan oleh Pak Broto. Lantas ikut sarapan dengan Mbah Jalil dan istrinya. Langsung Broto ini mengantarkan Hadi ke Pulau Sari, kampung halamannya si Hadi. Pak Broto pun sempat mampir sekejap bersalaman dengan ibunya Hadi yang waktu itu memang terlihat agak kurang sehat. Lantas Broto yang memang buru-buru langsung balik lagi ke Blora. Nah, di Pulau Sari, di kampung halaman Hadi, Hadi melihat kondisi ibunya yang tubuhnya semakin kurus, mukanya pucat begitu lemah. Hadi bertanya-tanya, ini ibunya sakit apa? Ibunya ketika ditanyai hanya tersenyum dan berkata, "Ndak apa-apa le, ini sakit biasa." Namun di sini Hadi nggak percaya sama ucapan ibunya. Dia pun tanya si Ningsi. Nah di sini Ningsi pun cerita kalau 3 hari lalu ibunya dibawa ke puskesmas. Tapi kata pihak puskesmas, ibunya itu harus dirujuk ke rumah sakit. Cuman ibunya menolak. Loh, memang ibu sakit apa Ningsi? Ya itu loh mas, katanya jantung mas. Terkejut di sini Hadi. Gak nyangka ibunya punya penyakit jantung seperti itu. Sampai lemas gemetar tubuh Hadi. Kenapa Thomas? Dah apa-apa. Ya wis, kamu bantu siapin makan buat ibu ya. Iya mas, ucap si Ningsi. Semalaman itu di rumah, Hadi gak bisa tidur. Ibunya ini mesti mendapat tindakan medis segera. Namun satu hal yang menjadi kendala, biaya. Biaya. Dulu itu nggak ada BPJS. Bingung Hadi, harus bagaimana? Dan ketika melamun malam itu sambil merokok di depan rumah, Hadi teringat obrolan Pak Broto dengan Mbah Jalil tentang pesugihan Nyai Puspo Cempoko di desa Kabongan. Mosok iya ya, tapi ndak ada jalan lain. Biaya rumah sakit pasti besar. Ya Allah ya Robi. Gimana nantilah, pikir si Hadi. Esoknya Hadi bawa dulu sang ibu ke dokter umum. Sekedar ya biar dapat obat untuk meredakan memperingan rasa sakit ibunya. Selepas antar sang ibu ke dokter, besoknya Hadi pun langsung balik kembali ke Blora. Setibanya di Blora, bengkel masih tutup. Waktu itu Sabtu Minggu kan libur. Gak tahu ada acara apalah. Nah, Minggu balik lagi ke Blora, Pak Broto sudah ada di bengkel, lagi duduk sila dengan sesaji di atas nampan. Hadi gak mau ganggu. Dia pun sampai jalan ngendap-ngendap biar gak mengganggu, gak menimbulkan suara, biar tak terdengar oleh Pak Broto.
Namun waktu itu bertepatan dengan Pak Broto selesai. Dia berdiri dan menoleh. Loh, dah pulang kamu, Di? Lah, iya Pak. Di, air yang dari situ, yang dari rumah Mbah Jalil, itu kamu nanti gunakan buat pel lantai ya, Di? Siap Pak. Udah ditaburin Pak? Sudah, semalam sudah Bapak taburkan. Dan sajen ini, Di, jangan kamu buang. Boleh kau buang besok pagi saja. Iya Pak. Dan ingat Di, mulai sekarang, setiap seminggu sekali hari Jumat, ke depannya, kamu harus sediakan sesaji di pojokan ini. Yo, cukup kopi sama sebatang rokok saja. Buat makanan penunggu yang diutus oleh si Mbah Jalil menjaga bengkel ini. Paham kamu, Di? Paham Pak, paham. Oh iya Pak, nanti malam Bapak ada waktu tak? Ada apa, Di? Ada yang mau tak bicarakan Pak? Ya wes, nanti ke rumah baik, ucap Pak Broto. Hadi pun hanya mengangguk. Singkat cerita, malam hari Hadi langsung menuju ke rumah Pak Broto. Ketemu sama Pak Broto, gak banyak basa-basi, Hadi lantas menyatakan ketertarikannya tentang pesugihan Nyai Puspo Cempoko. Loh, kok ngedadak gini, Di? Ada apa? Pasti kamu ada masalah besar ya? Lah, gak ada apa-apa kok Pak. Jangan bohong, Di. Ada apa? Ngomong sama Bapak. Begini Pak, Ibu ternyata sakit jantung Pak. Kata dokter, Ibu harus lekas dipasangi ring. Kalau tidak, umur Ibu nggak lama lagi Pak. Terkejut di sini Broto. Jadi itu, Di, alasan kamu mau ikut pesugihan Nyai Puspo Cempoko? Iya Pak. Ya wis lah. Kalau memang itu maumu, Bapak dukung kamu, Di. Toh niat kamu ini kan baik. Mau mengobati ibumu, mau membantu kedua adikmu pula. Yo bagus Le. Tapi Pak, masalahnya Pak, Hadi gak ada uang buat biaya ritualnya Pak. Wes, jangan takut Di. Itu biar nanti Bapak yang urus. Sekalian aja lah Pak, Hadi pinjam uang juga buat bekal ibu sama adik-adik di kampung. Soalnya kedua adiknya Hadi udah nunggak SPP beberapa bulan Pak. Yo wis, itu urusan Bapak. Mau kapan kamu berangkat ke rumahnya Mbah Jalil? Yo terserah Bapak. Kapanpun Bapak izinkan. Hadi pasti langsung ke sana Pak. Ya sudah, minggu depan saja. Nanti uang untuk ibu dan adikmu sekaligus buat biaya ritual nanti Bapak sediakan. Kamu yang tenang Le, yang tenang. Bapak jamin niatan kamu ini pasti mendapatkan restu, pasti berhasil, ucap Pak Broto menyemangati Hadi. Minggu depannya, sesuai janji dari Pak Broto ini menyerahkan uang kepada Hadi, meminjamkan. Bayarnya ya setelah nanti Hadi punya uang. Waktu itu Pak Broto ngasih pinjaman ke Hadi sekitar 6 juta. Wah, duit genep juta zaman dulu gede. Hadi sampai gemetar tangannya menerima uang sebanyak itu. Maka dengan izinnya Pak Broto, Hadi pun langsung berangkat ke Rembang. Pulang dulu ke rumah orang tuanya di Pulau Sari. Menyerahkan uang kepada sang ibu 3 juta. Untuk biaya sekolah dan biaya rawat jalan ke dokter. Sebelum nanti ada duit buat dipasang ring. Sisanya Hadi gunakan untuk membiayai ritual pesugihan Nyai Puspo Cempoko. Hanya 1 malam Hadi menginap di rumah ibunya. Dia langsung ke tempatnya Mbah Jalil. Tiba di rumah Mbah Jalil. Mbah Jalil terkejut melihat kedatangan Hadi. Loh, ono apa meneh Le? Ra beres apa bengkel? Bengkel wis beres Mbah. Sing belum beres yo aku Mbah. Loh,
Kowe masih enom kok. Kenapa? Ucap si Mbah Jalil. Ini Mbah, ada penting lah Mbah. Ya wis, ngomongnya di dalam. Masuk ke dalam rumah. Di sini Hadi langsung ngomong ke Mbah Jalil. Ini loh Mbah, waktu dulu kesini sama Pak Broto, si Mbah ini pernah ngomongin pesugihannya Nyai Puspo Cempoko. Sing daerah Kabongan iku loh Mbah. Kira-kira bisa ndak Mbah kalau saya ikut pesugihan itu? Ya bisa, bisa Le. Kamu bisa ikut pesugihan itu. Mau kapan? Nanti si Mbah antar ke sana. Tapi kenapa Le? Kok kamu mendadak jadi pengen ikut pesugihan? Nah di sini Hadi ceritakan kondisi sang ibu. Mendengar itu, si Mbah Jalil pun timbul rasa iba. Ya wis Le, kowe sing tenang lah. Kamu yang tenang. Segala sesuatu nanti si Mbah yang atur untukmu. Sebentar, biar si Mbah lihat kalender dulu. Mbah Jalil berdiri ke arah kalender yang tergantung. Dia lihat, alhamdulillah, bener Le, sepertinya kamu memang berjodoh. Besok Le, besok kita langsung ke keramatnya Nyai Puspo Cempoko. Besok hari yang bagus buat ritual. Besok itu malam Selasa Kliwon Le. Loh, yang bener toh Mbah? Ya bener. Besok kita ke sana. Masalah sesaji, biar si Mbah yang carikan. Gak banyak kok Le. Paling habis 300.000 saja. Nah di sini si Hadi langsung nyerahin duit 300.000 ke Mbah Jalil. Di mana sesaji-sesaji itu berupa tumpeng, bakakak ayam, kelapa ijo, dan menyan madu. Itu sesaji yang dipinta oleh Nyai Puspo Cempoko. Gak ribet, cuman itu saja sesajinya. Hanya ya yang bisa ikut pesugihan ini cuman bujangan loh. Yang udah berumah tangga gak bisa. Duda expire. Gak doyan juga tuh setan. Yang dicari ini bujangan. Tapi kalau duda gak tahu lah. Cuman yang akan tahu dari narasumber itu katanya mesti bujangan. Nah selepas itu Hadi pun istirahat di sana. Esok paginya terlihat si Mbah Jalil ini sudah mempersiapkan keperluan untuk ritual nanti ke desa Kabongan. Le, nanti malam kita ke Kabongan, boncengan bae naik motor. Iyo Mbah, saya manut, ucap si Hadi. Namun kata si Mbah Jalil, sebelum nanti berangkat ke Kabongan, Hadi mau dimandikan dulu oleh Mbah Jalil. Hadi ya hanya menurut saja. Dan di sela itu pula, si Mbah Jalil ini menjelaskan tentang siapa sosok Nyai Puspo Cempoko. Yang dimana menurut keterangan dari Mbah Jalil, Nyai Puspo Cempoko ini dulunya semasa hidup adalah seorang anak bangsawan di zaman kerajaan Mataram. Namun karena satu hal yang menurut cerita Nyai Puspo Cempoko yang bernama asli Roro Juminten, waktu itu dilamar oleh seorang panglima kepada bapaknya Roro Juminten. Mau dipinang menjadi selir. Roro Juminten yang masih belia, yang waktu itu sudah punya cem-ceman. Hanya saja orang yang disukai oleh Roro Juminten ini orang yang kastanya di bawah Roro Juminten. Zaman dulu kasta status sosial itu penting. Bangsawan hanya boleh menikah dengan bangsawan lagi. Gak boleh nikah sama rakyat jelata. Nah di sini Roro Juminten menolak menjadi selir si panglima perang itu. Sampai membuat ibu dan bapaknya marah selepas mengetahui alasan penolakan Roro Juminten dikarenakan sudah punya cem-ceman dari kasta bawah. Roro Juminten
mendapat murka dari orang tuanya, dicabut gelar kebangsawanannya, dan diusir dari Mataram. Waktu itu, dalam pengusirannya, Roro Juminten disertai oleh dayang pengasuh setianya yang mengasuh Juminten dari kecil yang bernama Nyai Larasati. Mereka berdua konon katanya kabur ke daerah Kabongan sampai meninggal di sana dan menjadi danyang, menjadi peri, penghuni dan penguasa wilayah desa Kabongan. Wallahu alam. Itu cerita dari Simbah Jalil. Mendengar itu semua, Hadi pun merasa takjub. Yo wis leh, istirahatlah. Nanti sebelum berangkat ke sana, kamu Simbah mandikan dulu. Iya mbah, manut mbah, ucap Hadi. Singkat cerita, selepas maghrib Hadi memang dimandikan oleh Mbah Jalil. Dimandikan dengan air kembang tentunya. Dan selepas selesai mandi, sekitar jam 8 malam, Hadi pun dibonceng oleh Mbah Jalil menuju ke desa Kabongan, Kecamatan Rembang. Sampai di Kabongan, si Mbah Jalil ini menuju ke sebuah rumah yang katanya rumah kenalannya Mbah Jalil. Tempat Mbah Jalil transit kalau nganter orang yang mau cari pesugihan ke Nyai Puspo Cempoko. Nah, di rumah si kenalannya Mbah Jalil, nasi tumpeng yang dibawa dari rumah Mbah Jalil yang masih dalam wadah itu langsung ditata dibentuk seperti kerucut. Ujungnya dipakai tusukan bawang seperti sate, yang ujungnya itu pakai cabai merah, telur segala macam. Lantas Mbah Jalil dan kenalannya bersama dengan Hadi langsung menuju ke makam yang dikeramatkan di sana, yang katanya tempat Nyai Puspo Cempoko. Di lokasi itu cuma ada 2 kuburan. Kuburan tak bernama. Di nisannya aja cuma ada tulisan Mataram. Sebagai penanda kalau yang dikebumikan di sana berasal dari kerajaan Mataram di masa lalu. Setibanya di situ, sekitar jam 10 malam waktu itu, Mbah Jalil lantas menata sesaji dan membakar kemenyan madu. Kemenyan cap 555. Itu memang menyan legendaris lah. Dari zaman Akang dulu masih belajar ilmu pedukunan, itu menyan udah ada. Bahkan katanya dari zaman kakek nenek pun udah ada. Katanya ya, walau alam. Nah, menyan dibakar, aroma menyan madu menyeruak. Lantas Simbah Jalil ini berkata kepada Hadi, "Leh, kamu akan Simbah tinggalkan sendiri di sini. Simbah sama kawan Simbah ini nanti nunggu kamu di sana sambil menunjuk ke arah kejauhan. Dan nanti akan menjemput Hadi kalau ritual sudah selesai." Hadi pun mengangguk paham, lantas Mbah Jalil pergi meninggalkan Hadi sendiri. Selepas ditinggalkan oleh Mbah Jalil, Hadi yang duduk bersila di sana berharap agar sosok Nyai Puspo Cempoko mau datang menghampiri dirinya. Awalnya tak terjadi hal apapun. Hanya sepoi-sepoi angin malam yang menerpa tubuh Hadi. Namun makin lama, selepas sekitar 2 jam duduk semedi sendiri, angin makin kencang. Terasa dingin menerpa tubuh Hadi, membawa rasa kantuk yang teramat sangat. Rasa kantuk itu betul-betul tak tertahankan. Hadi pun mulai terkantuk-kantuk. Dan saat itulah Hadi mencium aroma kembang cempaka yang begitu kental. Harum semerbak membuat Hadi bertanya-tanya,
Bau cempaka dari mana? Karena di situ nggak ada pohon cempaka. Yang akhirnya samar-samar, Hadi melihat sesosok perempuan cantik mengenakan pakaian zaman kerajaan di masa lalu. Perempuan itu tersenyum lantas mengulurkan tangan ke arah Hadi. Hadi lantas bangkit, menggapai uluran tangan perempuan tersebut. Perempuan itu begitu cantik dan dia memperkenalkan dirinya yang bernama Nyimas Larasati, pengasuh dayang dari sosok Nyai Puspo Cempoko. Hadi diajak oleh Nyimas Larasati, si dayang ini, untuk menemui Nyai Puspo Cempoko yang katanya Hadi sudah ditunggu. Di sini Hadi terbelalak karena kondisi gelap di pemakaman tiba-tiba terang benderang dan di hadapan Hadi ada bangunan seperti istana, begitu mewah dan besar, seperti istana kerajaan di masa lalu. Yang membuat Hadi bingung, istana itu terang, namun tak ada lampu yang menyala. Entah dari mana asal sumber cahaya. Hadi dibawa masuk ke pendopo istana. Lantas ketika mendekati sebuah pintu gebyong yang terbuat dari kayu jati berukir, sosok Nyai Larasati berkata, menyuruh Hadi untuk menemui Nyai Puspo Cempoko sendiri. Lantas si Nyai Larasati mendorong pintu gebyok. Kret. Sekejap Hadi menutup mata, cahaya yang begitu terang menerpa dari dalam, membuat silau pemandangan. Selepas itu, Hadi berjalan sendiri masuk, pintu menutup kembali. Dan Hadi terpana menyaksikan sosok keindahan perempuan yang begitu cantik. Rambutnya hitam terurai dengan dihiasi mahkota emas di kepala. Tersenyum ke arah Hadi menggupaikan tangan. "Kang Mas, Kang Hadi, kemari Kang," ucap perempuan itu yang tak lain adalah Nyai Puspo Cempoko. Hadi seperti tertarik di betot batinnya. Bergegas berjalan mendekat ke arah Nyai Puspo Cempoko. Hadi terpana oleh kecantikan si Nyai Puspo ini. Waktu itu usia Hadi sekitar 20 tahun. Di sini Nyai Puspo Cempoko tersenyum ke arah Hadi. Hadi ketika menatap kemolekan tubuh Nyai Puspo Cempoko, birahi mudanya menggebu-gebu. Terlebih lagi Nyai Puspo Cempoko ini bertingkah begitu menggoda. Mengapit lengan Hadi sampai menempel kedua gunung kembarnya yang begitu sekal. Dengan pakaian yang menerawang. Imin si Hadi udah gak karuan dari tadi. Ingin rasanya langsung menerkam Nyai Puspo Cempoko. Namun Hadi didorong pelan oleh telunjuk Nyai Puspo Cempoko. "Durung waktu nelo Kang." "Belum waktunya Kang," ucap Nyai Puspo. Dengan telunjuk jarinya yang begitu lentik mendorong perlahan dada Hadi. Nah, di sini Nyai Puspo Cempoko meminta Hadi untuk membuat kontrak perjanjian dulu dengan dirinya. Hadi dibawa ke sebuah meja yang lebih mirip seperti altar, di mana di atas meja itu ada kain kapan lusuh tergulung. Gulungan kain kapan dibuka oleh Nyai Puspo, yang isinya itu tulisan dalam aksara Jawa berwarna merah darah, yang kata Nyai Puspo Cempoko itu adalah bentuk kontrak perjanjian antara Hadi dengan Nyai Puspo. Hadi disuruh mendandatangani kontrak perjanjian itu dengan jempolnya.
Hadi menurut, di mana tiba-tiba Nyai Puspo mengeluarkan sebuah pisau kecil, menggores jempolnya Hadi, darah memancar keluar, lantas jempol itu ditempelkan di kain kafan lusuh. Ini kayak kontrak kerjasama di alam kita manusia. Selepas Hadi melakukan kontrak, kain kafan lusuh digulung kembali. Nyai Puspo tersenyum dan berkata, mulai saat ini Kang Hadi sudah resmi jadi suamiku. Dan Kang Hadi setiap malam Jumat Kliwon harus memuaskanku. Timbal baliknya nanti, harta kekayaan akan menjadi milikmu, Kang. Sekarang Kang Hadi pulang, ucap Nyai Puspo, mendorong dada Hadi dengan telunjuk sambil mengulum senyum. Yang dorongan telunjuk perlahan dari Nyai Puspo membuat Hadi seperti terlempar dan dia seperti menabrak sesuatu. Ketika tersadar, dia terjungkal di samping kuburan. Hadi lantas buru-buru bangkit. Dan seketika Hadi terkejut mendengar suara langkah kaki dari arah belakang yang saat menoleh ternyata itu si Mbah Jalil datang menjemput. Mbah Jalil datang dengan penuh senyum. Bagus le, wis rampung. Yuk, mulih le. Kata si Mbah Jalil udah selesai. Hadi diajak pulang. Pulanglah Hadi ke rumah si kenalan Mbah Jalil. Ngambil motor lalu balik kembali ke rumahnya Mbah Jalil. Jam 3 dini hari tiba di rumah Mbah Jalil. Di sini Hadi lantas dijelaskan ritual apa yang harus Hadi lakukan selanjutnya. Begini le, sepulangnya kamu dari rumahnya Simbah, nanti kamu harus sediakan kamar khusus untuk tempat pertemuan kamu dengan Nyai Puspo Cempoko. Malam Jumat Kliwon, kamu harus menyediakan sesaji persis seperti yang disiapkan waktu ke makam. Nanti Nyai Puspo akan datang menemui kamu. Namun ingat le, pantrangan larangan dalam pesugihan ini. Kamu sudah resmi menjadi pasangan Nyai Puspo Cempoko dan kamu tak boleh menikah dengan perempuan lain dari bangsa manusia. Ingat le, kalau kamu langgar, maka Nyai Puspo Cempoko akan murka dan nyawamu akan terancam le. Syaratnya cuma itu. Ingat, Nyai Puspo itu punya rasa cemburu yang teramat dalam kepada siapapun yang sudah terikat perjanjian. Paham le? Paham bah? Paham. Ya wis, masalah nanti nyari kamar buat ritual, tinggal kamu bicarakan sama si Broto. Bilang disuruh Mbah Jalil. Hadi pun paham. Lantas pagi-paginya Hadi pun balik dulu ke Pulau Sari, pamitan ke ibunya, lantas langsung balik ke Blora. Tiba di Blora, Hadi nggak ke bengkel, tapi langsung ke rumahnya Pak Broto. Melihat Hadi datang, Pak Broto begitu antusias. Hadi pun ditanyai tentang pengalamannya ritual pesugihan Nyai Puspo Cempoko. Nah di sini Hadi ceritakan semua, termasuk pesan Mbah Jalil kepada Pak Broto untuk membantu Hadi menyediakan kamar. Wis, gampang le. Nanti bapak yang carikan rumah kontrakan untukmu. Biaya semua bapak yang tanggung. Cuma nanti kalau kamu sudah sukses, ganti semua uang yang sudah bapak berikan. Siap pak, beres, ucap Hadi. Di sini Pak Broto memang totalitas nih bantu si Hadi. Sampai rumah kontrakan buat ritual pun dicarikan. Masih di sekitaran Blora. Hanya saja beda daerah dengan tempatnya Pak Broto. Singkat cerita nih, rumah kontrakan udah didapat. Rumah yang terdiri dari ruang tamu, 2 kamar, kamar mandi, dan dapur. Dibayar full 1 tahun oleh Pak Broto.
Hadi pun mulai menempati rumah itu dan langsung membereskan satu kamar yang akan digunakan untuk tempat ritual. Menanti-nanti malam Jumat Kliwon, ketika tiba waktunya, semua keperluan Hadi siapkan sedari pagi. Sampai nggak masuk kerja, minta izin ke Pak Broto. Sesaji semua sudah tersedia. Malam hari, ritual pun dimulai sesuai perintah dari Mbah Jalil. Jam 9 Hadi mulai ritual, duduk bersila menghadap sesaji. Memanggil, nyambat sosok Nyai Puspo Cempoko untuk hadir datang menemui dirinya. Bau cempaka pun mulai tercium di hidung Hadi. Pertanda tak lama lagi Nyai Puspo Cempoko akan datang ke kamar itu. Betulah. Sosok Nyai Puspo datang menembus dinding. Dengan begitu anggun, jalan lenggak-lenggok menggoda ke arah Hadi. Yang tentunya selepas menemui Hadi, hubungan suami istri antara dua makhluk yang berbeda pun terjadi. Ritual pengumprutan dilakukan, di mana Hadi yang sudah terikat kontrak menjadi suami pasangan dari Nyai Puspo Cempoko melayani nafsu Nyai Puspo semalaman penuh. Nah, di sini satu hal yang memang sampai saat ini jadi pertanyaan Akang juga. Ini sosok Nyai Puspo, pemujanya itu kan banyak, bukan hanya Hadi doang. Sedangkan datangnya malam Jumat Kliwon. Lu bayangin, misalnya nih 50 orang pemuja. Malam Jumat Kliwon ritual, semua dalam waktu bersamaan didatangi sama Nyai Puspo. Apa enggak kejar-kejar tuh Nyai Puspo layanin 50 orang manusia? Tapi ya itulah misteri bangsa jin. Walhu alam seperti apa sebenarnya. Entah itu sosok Nyai Puspo sendiri atau sosok lain atau apa, Akang sendiri pun belum terlalu menggali sedalam itu. Nah, singkatnya nih, selepas melakukan ritual pengumprutan semalam suntuk dengan Nyai Puspo, Hadi yang kelelahan sampai tertidur pulas. Begitu terbangun, Nyai Puspo sudah hilang tak ada di sampingnya. Hadi tak berbusana, telentang di ranjang. Ketika Hadi terbangun, dia menggisik-gisikkan mata. Saat mata terbuka, pandangan mulai stabil. Hadi hanya bisa menganga melihat uang berserakan di atas lantai kamar. Uang pemberian dari Nyai Puspo Cempoko serta beberapa emas perhiasan. Hadi begitu senang. Dan dari saat itulah kehidupan Hadi pun betul-betul berubah. Dari uang pemberian Nyai Puspo Cempoko, Hadi bayar lunas hutang pinjaman kepada Pak Broto. Dia pun buru-buru pulang ke Blora, membawa ibunya ke rumah sakit untuk melakukan pemasangan ring di jantungnya. Operasi pemasangan ring berjalan lancar. Ibunya sehat kembali. Setiap malam Jumat Kliwon, Puspo Cempoko datang. Hadi kembali mendapatkan harta kekayaan. Makin lama harta Hadi makin bertumpuk, makin bertumpuk. Ibu dan kedua adiknya dibawa pindah dari Pulau Sari, ditempatkan ke daerah lain, dibuatkan rumah. Sedangkan ketika kedua adik dan ibunya bertanya uang dari mana, Hadi mengatakan kalau dia dipercaya oleh Pak Broto membuka bengkel cabang dengan sistem bagi hasil dengan Hadi. Memang hal itu dilakukan. Pak Broto ngasih saran ke Hadi buat buka bengkel khusus jual spare part sebagai kedok usaha Hadi agar gak ada yang curiga. Bahkan Mas Basuki sampai terkagum-kagum oleh Hadi. Ramenya toko spare part Hadi itu mengalahkan ramenya bengkel Pak Broto. Namun Pak Broto hanya tersenyum dalam hati, tahu rahasianya Hadi. Tapi Pak Broto ini mendukung penuh Hadi. Kedua adik Hadi dikuliahkan semua. Ningsih ngambil manajemen keuangan, Wati ngambil akuntansi perbankan. Selepas mereka wisuda, Ningsih
memilih membantu mengelola usaha Hadi kakaknya. Sedangkan Wati bekerja di sebuah bank swasta. Nah, waktu itu usia Hadi sudah menginjak 30 tahun. Di sini, ibu dan kedua adiknya Hadi, khususnya Wati, khawatir dengan kakaknya. Karena tak terlihat pacaran, tak terlihat dekat dengan perempuan. Khawatir terlebih lagi ibunya yang sudah tua, belum punya cucu, mendesak Hadi untuk lekas mencari pasangan. Sedangkan waktu itu ya sosok Mbah Jalil ini sudah lama meninggal dunia. Namun Ningsih tahu rahasia sang kakak. Karena Ningsih ini yang paling dekat dengan Hadi. Memegang rahasia sumber kekayaan kakaknya. Makanya dia tidak ikut-ikutan khawatirin kondisi Hadi yang belum menikah. Bahkan gak deket atau pacaran sama perempuan. Karena tahu nih si Ningsih ini. Sampai satu ketika tiba-tiba sore hari itu Ningsih, Wati dan ibunya sedang bersantai di rumah. Memang tinggal terpisah dengan Hadi. Hadi punya rumah sendiri. Tiba-tiba Hadi datang berkunjung dengan mobil sedannya. Ketika turun dari mobil, diikuti oleh seorang perempuan cantik yang tangannya digandeng oleh Hadi, diperkenalkan kepada Ibu Sri dan kepada Ningsih serta Wati. Perempuan itu bernama Astuti. Dikenalkan oleh Hadi sebagai kekasih sekaligus calon istri. Di sini Ningsih terkejut, takut terjadi sesuatu kepada sang kakak. Ingin rasanya menegur, namun Ningsih melihat raut wajah bahagia dari Hadi kakaknya ini. Sampai satu saat, Hadi ini pamitan ke ibunya, mau liburan dengan Astuti. Katanya mau liburan ke Bali. Ibunya pun mempersilahkan Hadi untuk sesekali menikmati hidup. Namun, baru satu hari pamitan pergi, yang katanya mau ke Bali. Hari kedua, ada telepon ke rumah mereka. Yang ngangkat telepon waktu itu Ibu Sri, ibunya si Hadi. Begitu telepon diangkat, halo, ucap Bu Sri. Ningsih yang waktu itu ada di ruang tamu, siapa Bu? Dah tahu, ucap Bu Sri. Ternyata tak lama dari balik telepon berkata, kalau itu yang nelpon ternyata petugas dari sebuah rumah sakit yang mengabarkan kalau Hadi, anak Bu Sri, kakak dari Ningsih dan Wati, meninggal dunia terlibat kecelakaan tunggal. Mendengar itu, lemas seketika Ibu Sri. Sampai telepon jatuh, Ningsih berdiri teriak menutup mulut, sedangkan Wati hanya melotot tak percaya mendengar kabar itu. Singkat cerita, Sri, Ningsih dan Wati lantas bergegas menuju ke rumah sakit tempat Hadi. Yang ternyata ketika datang ke rumah sakit itu, Hadi sudah berada di kamar mayat dengan kondisi jasad yang begitu mengenaskan. Bahkan katanya mobil sedannya Hadi hancur, ringsek. Hadi dan Astuti mati. Wajah Hadi sampai tak bisa lagi dikenali. Hanya dikenali oleh Sri dari pakaian dan tanda lahir di dada Hadi. Yang paling syok di sini Ningsih. Paham sekali Ningsih apa penyebab kematian sang kakak. Satu hal pasti sudah dilakukan oleh Hadi. Melakukan hubungan badan dengan Astuti. Karena itu adalah larangan dalam pesugihan yang Hadi lakukan sebagai pasangan Nyai Puspo Cempoko. Dan di sini hal yang paling ditakutkan oleh Ningsih pun terjadi. Pasca kematian Hadi, harta hasil Hadi bersekutu dengan Nyai Puspo Cempoko
itu perlahan, lambat laun namun pasti terkikis, habis, dan habis dengan wasilah pengobatan Sri ibu mereka. Yang pasca Hadi meninggal, kondisinya drop memburuk. Sampai Bu Sri pun meninggal dunia pula selang 3 bulan pasca kematian Hadi. Dan setelah kematian Sri ibunya, Ningsih dan Wati sampai harus pindah dari rumah yang sudah lama mereka tempati. Dikarenakan sudah tergadai untuk pengobatan sang ibu. Harta semua pemberian Hadi habis tak tersisa. Satu hal yang membuat Ningsih dan Wati masih bersyukur. Dulu mereka memilih kuliah sampai mendapat gelar sarjana. Kalau tidak, entah seperti apa kehidupan Ningsih dan Wati. Dan kejadian itu, walau menyisakan duka yang begitu dalam bagi Ningsih dan Wati, Ningsih menjadikan apa yang dialami sang kakak sebagai pelajaran hidup yang tak akan dia lupakan. Kalau ternyata sekaya dan semudah apapun pesugihan, tak ada akhir yang bahagia seperti yang dialami Hadi sang kakak. Nah, itulah kisah pesugihan Nyai Puspo Cempoko dari daerah Rembang, Desa Kabongan, yang hingga saat ini konon katanya masih seringkali ada orang yang datang untuk mencari peruntungan.